Kita akan menyaksikan ibu negara sudah dalam perjalanan. Rupanya ada yang jatuh. Dia sedang mengarah ke mobil. Ya, itulah ibu negara dengan khas dan selamat siang. Hi, Adriani here. Welcome to my personal channel and let's get started. Dalam 2 dekade terakhir, kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia boleh dikatakan telah berlangsung dalam kecepatan yang melampaui kemampuan untuk mencegah dan mengendalikan degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Laporan-laporan resmi dari berbagai instansi pemerintah di pusat dan daerah, hasil-hasil penelitian atau kajian yang dipublikasikan oleh perguruan tinggi baik dosen ataupun mahasiswa, para konsultan, dan lembaga swadaya masyarakat baik di tingkat nasional maupun internasional menggambarkan situasi dan kondisi ini. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya hal itu, dari faktor demografis, etika, sosial, ekonomi, budaya, hingga faktor institusi dan politik. Fokus bahasan kita sebenarnya di sini ingin melihat aspek institusi atau kelembagaan. Faktor kelembagaan yang dimaksudkan adalah kebijakan, rencana, dan atau menyangkut program yang selama ini pertama cenderung bias, lebih dipahami sebagai ekonomi. Lingkungan hidup cenderung diposisikan sebagai penyedia sumber daya alam ketimbang sebagai
yang mempunyai batas-batas daya dukung tertentu. Kedua, portofolio KRP atau kemudian kepanjangannya, kebijakan, rencana, dan program. KRP pengendalian kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan yang diluncurkan pemerintah, dalam hal ini KLH di pusat atau di Bapeda, dulu namanya itu Bapedal, tapi di beberapa daerah lain-lain namanya, nanti bisa dilihat lebih lanjut, baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota, yang cenderung terlepas atau terpisah dari KRP pembangunan wilayah dan sektor, dinilai tidak menyatu atau tidak terintegrasi. Atau dengan kata lain, pertimbangan lingkungan tidak diintegrasikan dalam proses pengambilan keputusan pada tahap formulasi kebijakan, rencana, dan program, baik itu menyangkut misalnya program pembangunan. Salah satu jalan keluar yang dipandang efektif untuk mengatasi masalah yang dimaksudkan adalah perlunya suatu tindakan strategis yang dapat menuntun, mengarahkan, dan menjamin lahirnya kebijakan, rencana, dan program-program yang secara inheren mempertimbangkan efek negatif terhadap lingkungan dan menjamin keberlanjutan. Tindakan strategis dimaksudkan adalah institusi kajian lingkungan hidup, atau dalam hal ini kita bisa melihat apa yang menjadi acuan dari langkah-langkah Kementerian Lingkungan misalnya, atau badan-badan lain yang memang dimiliki oleh pemerintah yang bertugas atau memiliki tugas untuk melakukan tindakan-tindakan strategis, atau badan-badan di luar dari organisasi pemerintah atau di luar dari badan pemerintah, misalnya lembaga swadaya masyarakat dan atau perguruan tinggi. Kemudian kita lanjut di Eropa, kita bisa lihat di Eropa semenjak diterbitkannya EU Direktif 2001/42/EC atau yang umum kita kenal sebagai SEA Direktif. Pada tahun 2001 silam, setiap negara anggota Uni Eropa diwajibkan melakukan kajian lingkungan hidup, atau dalam hal ini bahasa pemerintah, kajian lingkungan hidup strategis terhadap, ya juga itu menyangkut kebijakan, rencana, dan juga itu program. Di Asia sendiri, dari workshop AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan se-Asia, pernah diselenggarakan pada tanggal 28 Mei sampai dengan 2 Juni 2007 di Hanoi. Diketahui bahwa hanya sebagian kecil negara di Asia yang tidak mengaplikasikan atau belum memiliki pilot project kajian lingkungan hidup. Bahkan di Vietnam dan Cina, kajian lingkungan hidup berstatus wajib dan telah dilembagakan dalam peraturan perundang-undangan. Membandingkan aplikasi KLH di banyak negara Eropa atau Asia dan beberapa negara lain, maka dinilai sangat penting bagi pemerintah untuk mulai mengembangkan aplikasi kajian lingkungan hidup di negara kita, Indonesia, dengan mempertimbangkan kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota, serta mempertimbangkan karakter kebijakan, rencana, dan program pembangunan di Indonesia. Sekali lagi, mempertimbangkan karakter kebijakan, rencana, dan program pembangunan di Indonesia. Jadi, kajian lingkungan hidup itu harus mempertimbangkan karakter dari kebijakan, rencana, dan program pembangunan di Indonesia.
Apa itu? Apa itu? Kamera. Taruh situ. Sekarang baby jadi kamera gear. Ini baby jadi kamera gear. Oh, itu zoom. Oh, bukan zoom. Bukan zoom. Hai. Apa kabar? Apa dilihat? Mengenai Malthus dan Maslow, kita akan mengulas itu di